Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menikmati semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan gelap menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan sedikit menerangkan atau sedikit memberikan tausiah mengenal malaikat-malaikat Allah. Sebagai umat muslim atau sebagai umat yang beragama Islam, wajib hukumnya untuk mengimani semua makhluk ciptaan Allah. Mengenai iman itu berarti percaya. Sedangkan dari salah satu makhluk ciptaan Allah adalah malaikat. Dengan begitu, wajib hukumnya kita untuk mengimani atau mempercayai keberadaan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berupa cahaya. Malaikat ini tidak berjasad dan tidak berbentuk layaknya manusia, layaknya seperti kita. Dia hanya bertugas untuk membantu tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali atau bahkan beribu-ribu malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ikut membantu Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Dan 10 malaikat ini kita bisa mengetahui apa saja atau khususnya apa tugas dari malaikat tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad atau nabi dan rasul. Sedangkan Mikail ini adalah malaikat yang kedua. Malaikat yang bertugas memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan kepada semua makhluk Allah yang berada di bumi, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat yang ketiga yaitu Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat atau malaikat yang bertugas sebagai meniup sangkakala pada hari kiamat. Meniup sangkakala ini ada dua. Yang peniupan pertama yaitu tanda bahwa datangnya hari kiamat, dan peniupan yang kedua yaitu tanda bahwa hari kebangkitan. Selanjutnya malaikat yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas sebagai mencabut nyawa manusia. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan malaikat maut. Malaikat yang kelima yaitu malaikat munkar. Malaikat munkar ini bertugas sebagai menanyai roh di kubur, menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Dan malaikat munkar ini tidak sendiri. Malaikat ini ditemani dengan malaikat yang keenam yaitu malaikat nakir. Sama seperti malaikat munkar, tugasnya untuk menanyai roh di alam kubur. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini
bertugas sebagai mencatat semua amal kebaikan manusia yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Sedangkan malaikat yang ketujuh yaitu yang kedelapan yaitu malaikat atid. Malaikat atid ini malaikat lawan dari malaikat raqib, yaitu mencatat semua amal buruk manusia selama hidup di dunia. Selanjutnya yaitu malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas sebagai menjaga pintu surga. Sedangkan malaikat yang ke-10 lawan dari malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik namanya. Malaikat Malik ini bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga semua diberikan selalu kesehatan dan kelancaran di setiap semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.